Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soib Yakus, kita ketemu lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Ketemu lagi dengan saya Bang Iman yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Oh ya Soib Yakus, tidak terasa nih, seiring berjalannya waktu, kita sudah memasuki awal bulan Hijriah kembali, tahun baru Hijriah, dan ditandai dengan datangnya bulan Muharram. Edisi J Podcast kali ini khusus akan membahas terkait bulan Muharram tersebut. Dan telah hadir di tengah-tengah kita di studio J Podcast ini seorang narasumber, seorang alim, ulama, al-mukarram, al-ustadz Habib Ahmad Al-Hafsi. Apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Assalamualaikum Bang Iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Lihat antum tambah sehat gitu. Alhamdulillah Ustadz, alhamdulillah, makasih doanya Ustadz. Nah, Soib Jakpus, langsung saja kita ke pokok pembahasan kita yang tadi di awal seperti saya bilang bahwa kita akan bahas terkait khusus bulan Muharram. Ustadz, bulan Muharram sebagai awal bulan Hijriah. Padahal mungkin sebagian masyarakat tidak mengetahui juga bahwa peristiwa hijrah itu sendiri terjadi pada bukan bulan Muharram. Bisa diterangkan terkait ini, Ustaz? Baik, Bang Iman, dan terkhusus buat semua sahabat Jakfus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang, Bang Iman, faktanya peristiwa hijrah Nabi SAW dari Mekah menuju ke Madinah itu tidak terjadi di bulan Muharram. Baik, Ustaz. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, hijrah itu terjadi di bulan Safar. Pendapat kedua, hijrah Nabi ini terjadi di bulan Rabiul Awal. Dan pendapat yang mu'tamad, yang paling kuat adalah yang mengatakan hijrah ini terjadi di bulan Rabiul Awal. Lalu pertanyaannya, kenapa orang mengaitkan bicara Muharram? Hijrah. Bulan hijrah. Begini. Hijrah itu adalah mufatih, simbol pembuka. Baik, Ustaz. Oke. Miftah. Menurut ulama, maka miftah itu kunci. Siap. Mufatih adalah pembuka. Ya. Allah punya sifat, punya nama ya Fattah. Maha membuka semua kesulitan. Nah, hijrah itu adalah simbol pembuka. Baik, Ustaz. Menurut ulama, Muharram itu adalah pembuka bulan tahun Islam. Sementara hijrah adalah pembuka babak baru perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya menyebarkan Islam. Baik, Ustaz. Jadi kenapa orang memanggil Muharram itu jadi bulan hijrah? Secara makna simbolis. Tapi bukan kronologis. Baik Ustaz. Simbolisnya adalah hijrah. Baik. Kronologisnya beda. Baik. Ya, Soib Yakus, pertambah lagi ilmu kita terkait kenapa bulan Muharram dijadikan awal bulan Islam. Karena itu secara simbolis oleh para ulama kita terdahulu. Ustadz, kemudian dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ada salah satu ibrah atau pelajaran yang menarik tentang pentingnya kita berikhtiar selain juga bertawakal kepada Allah. Kita ketahui dalam peristiwa hijrah, kita tahu Nabi dan para sahabat sudah merencanakan sangat baik, planning terkait hijrah ke Madinah ini, Ustadz. Seperti merencanakan rute yang tidak biasa ke Madinah dari Mekah, kemudian bermalam dahulu di Gua Thur. Apa hikmah untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita sebagai muslim, Ustaz, untuk kita? Baik, rencanamu boleh setajam silet, baik. Tapi hatimu harus setenang air. Ikhtiar adalah hak kita. Baik. Tawakal serahkan kepada Allah. Allah itu, Mas Iman, paling senang melihat hambanya yang mau berusaha, berikhtiar untuk menggapai satu tujuan. Baik, Ustaz.
Allah paling benci lihat hambanya yang hanya berpangku tangan tanpa berikhtiar. Berusaha. Baik. Sebetulnya Bang Iman, sangat mudah bagi Allah Baik. memberikan apa yang Nabi minta. Jangankan menerbangkan Nabi dari Mekah ke Madinah, lah Isra Mi'raj Nabi diterbangkan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Baik. Nggak cukup sampai di situ, dari Aqsa menembus 7 lapis langit. Baik. Sesuatu yang kecil bagi Allah. Tapi kenapa tidak Allah lakukan itu? Di sini tarbiyah yang diajarkan kepada Allah, diajarkan Allah kepada Nabi. Seolah-olah Allah ingin berkata, wahai Muhammad, mau sampai ke tujuan harus usaha. Harus usaha. Baik. Seorang Nabi saja digembleng, dididik oleh Allah untuk mendapat satu hasil harus berawal dari usaha. Baik. Orang mau naik kelas harus ikut ujian. Baik. Betul. Orang mau dapat gaji harus kerja dong. Siap. Betul. Mau dapat jodoh harus nyari dong. Betul. Dapat jodoh yang baik nyari tempat yang baik, jangan di diskotik. Baik, Ustaz. Betul nggak? Ya, Nah, apa bentuk ikhtiar Nabi dalam perjalanan hijrah ini? Banyak pelajaran yang bisa kita petik. Ikhtiar Nabi yang pertama ada apa? Nabi tidak sembrono dalam melakukan sebuah perencanaan. Baik, Ustaz. Ya, karena sehebat apapun rencanamu, tanpa persiapan maka akan membuka gerbang kehancuran. Baik. Apa rencana Nabi? Maka itu Nabi itu fatana, cerdas. Betul? Baik. Cerdas. Kecerdasan Nabi itu Nabi implementasikan dalam bentuk strategi ikhtiar. Apa itu? Seperti yang Bang Iman bilang. Nabi menyewa pakar rute. Kalau bahasa kita Google Map-nya. Google Map. Ternyata dulu ada Google Map. Baik, Ustaz. Dia seorang kafir. Muslim. Kalau nggak salah namanya itu Abdullah atau Abdullah bin Uraikin. Baik, baik. Ya, dia ini orang kafir, tapi pakar rute dan terkenal di saat itu. Ini orang yang hantu jalan. Baik. Rute-rute tikus pun dia hafal. Dalam kondisi begini, Nabi abaikan ego. Yang penting misi. Mau dia orang kafir, kalau dia memberikan manfaat dan kontribusi, hilangkan egomu. Betul nggak? Baik. Ilmu tuh. Siap. Nabi sewa. Setelah Nabi dapat Sherlocknya, ibarat bahasa kita Sherlock, Nabi nggak serta-merta dong. Nabi pintar lagi fatana. Nabi atur strategi mengelabuhi musuh. Ambil jalan yang lain. Nggak nyambil jalan yang biasa dilalui orang. Nabi memilih jalan rute lain, harus melewati Gua Su dan lain sebagainya. Betul? Itu bentuk pengelabuhan. Maka menipu itu, tidak semua penipuan dan kebohongan itu dilarang. Makanya ada hadis al-harbu khud'ah. Dalam peperangan harus ada tipu daya. Kalau jujur mati konyol Bang Iman. Baik. Kita mau perang nih misalnya sama Singapura nih. Singapura nanya, ente Indonesia pasukannya ada berapa? Kita nggak mau bohong ya, kita ini orang Islam. Kami pasukannya ada 10.000. Dan kami mau jujur, dari 10.000 tentara, 6.000-nya udah engkong-engkong. Singapura udah tahu diri, wah kalau begitu kita siapkan pasukan 20.000. Mati konyol. Baik, betul? Siap. Jadi tidak semua kebohongan itu dilarang dalam Islam. Berbohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang saja dianjurkan, apalagi buat nyawa dan harga diri kita. Betul nggak? Siap. Nah, Nabi tipu daya dalam berbohong kan? Siap. Boleh. Yang ketiga, Nabi bagi tugas. Persiapan perjalanan. Nabi tugaskan Asma binti Abi Bakar untuk logistik. Logistik. Keren tuh. Jadi artinya apa? Sebelum melakukan perjalanan apapun harus siapkan bekal. Apalagi perjalanan dari dunia mau ke alam kubur. Bekal apa yang mau disiapin? Betul nggak? Betul. Karena kuburan itu lintasan pertama dari sekian banyak lintasan akhirat. Maka Allah titip pesan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, tanya dirimu, bekal apa untuk hari esokmu? Nah, kalau dunia saja kita butuh bekal, apalagi akhirat. Nabi cerdas, secara tidak langsung Nabi ngajarin mau apapun sebelum bergerak, kamu sudah nyiapin bekal apa? Tim apa? Betul nggak? Siap.
Logistiknya siapa? Asma. Ada lagi tim kedua, namanya Amir Fuhairah. Dia ini tim sapu jagat, menghilangkan jejak-jejak yang sudah dijalani Nabi. Karena kan padang pasir itu ketahuan, telapak kaki, baik kendaraan. Ini harus ada tim namanya sapu jagat. Bahasa kita apa ya? Tim Penebar ranjau. Sweeping. Tim sweeping. Sehingga musuh bingung, ini kemana ya Muhammad? Bayangin. Yang ketiga, ada lagi nggak sampai di situ Bang Iman. Nabi suruh Ali menggantikan posisi tempat tidurnya. Bukankah itu bagian dari ikhtiar? Siap. Bagian dari teknik usaha? Nabi nggak serta-merta tawakal sama Allah. Betul? Betul. Itu ikhtiar. Okay. Jadi untuk mendapatkan satu hasil yang maksimal harus berawal dari ikhtiar. Ya. Ikhtiar. Baru setelah ikhtiar, tawakal. Tawakal itu bukan hanya berserah diri kepada Allah, tapi siap menerima hasil akhir apapun yang Allah akan kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, Allah cukupkan semua kebutuhan dia. Baik, terima kasih. Sohib Yakbus, banyak sekali Ustadz menerangkan terkait perjalanan awal hijrah Rasulullah. Dan beberapa hikmah yang bisa kita ambil itu dalam hidup ini kita tetap harus berusaha itu harus direncanakan dengan baik. Setelah berencana dengan baik, berusaha, kemudian kita bertawakal kepada Allah, kita serahkan hasil baik atau buruknya. Ustadz, peristiwa hijrah tidak lepas dari peristiwa Bait Aqabah yang kedua. Itu tidak bisa kita pisahkan dari hijrah. Kalau kita hubungkan dengan kekinian Ustadz ya, peristiwa ini kita bisa jadikan contoh untuk kita selalu menjaga persaudaraan kita, karena memang itu Bait Aqabah itu kan diikrarkan oleh kaum Ansor. Silakan Ustadz diterangkan. Baik, al-bai'ah, ya, bai'ah. Bai'ah itu artinya janji setia. Janji setia. Bai'atul Aqabah, kenapa dinamakan janji setia di Aqabah? Kenapa dinamakan Aqabah? Aqabah ini adalah sebuah nama di kawasan Mina yang berada di kota Mekah. Jadi dia namanya isim alal musamma. Nama itu diberikan sesuai dengan tempat kejadian. Baik. Ya, oke. Bai'atul Aqabah terbagi dua. Ada namanya Bai'atul Aqabah pertama, ada Bai'atul Aqabah yang kedua. Bai'atul Aqabah yang pertama tidak akan sukses kalau bukan karena didukung yang kedua. Kalau tidak ada Bai'atul Aqabah kedua, yang pertama itu lebih kepada pelarian doang. Baik, Ustaz. Betul? Betul. Nah, sekarang apa beda di antara dua ini dulu? Bai'atul Aqabah yang pertama dan yang kedua, apa bedanya? Kata ulama paling tidak ada 3 perbedaannya. Satu, dari sisi waktunya. Bai'atul Aqabah yang pertama itu terjadi pada tahun ke-12 kenabian, 621 Masehi. Oke. Sementara Aqabah yang kedua itu terjadi tahun ke-13 kenabian, 622 Masehi. Perbedaan kedua dari sisi apanya? Sisi jumlah manusianya. Apa ya bahasa kitanya? Masif gitu Pak, lebih banyak. Apa ya jumlah orangnya? Apa namanya? Kalau di Aqabah pertama itu hanya 12 orang. Oke, dari suku tertentu seperti Aus. Tapi Aqabah kedua itu lebih banyak. Dalam kitab tarikh dijelaskan salasa wa sab'ina rajulan wa imra'atan. Yang berbaiat itu 73 laki-laki dan 2 orang wanita. Oke? Baik. Nah, perbedaan yang ketiga, konten isi dari baiat itu, janji setianya apa? Kalau Aqabah yang pertama, isinya mereka lebih kepada tauhid dan akhlak. Alla yusyriku billah syai'an. Mereka berjanji kepada Nabi, mereka tidak akan berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, alla yusyriku wala yusriku.
mereka tidak akan mencuri. Yang ketiga, wala yuzni, mereka tidak akan berzina. Wala yaqtulu auladahum, dan mereka berjanji kepada Nabi tidak akan membunuh anak-anak mereka. Karena kan tradisi zaman dulu kan, wah, pembantaian anaknya luar biasa. Baik. Betul? Betul. Nah, dan mereka akan taat kepada Nabi. Adapun bai'ah Aqabah kedua itu lebih kepada perjanjian politik, keamanan, stabilitas dan jaminan. Ya, mereka datang kepada Nabi, kaum Ansor, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, datanglah ke Madinah. Madinah rumahmu dan kami jadi bentengmu. Oke. Nah, setelah mendapat jaminan itu, Nabi melakukan eksekusi besar-besaran bersama para sahabat dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, hikmah apa yang bisa dipetik? Seorang pemimpin tidak boleh serta-merta ya karena nafsu politiknya atau nafsu birahinya untuk seenak-enak, ayo kita pindah dari sini ke sana, sementara tempatnya belum siap. Baik. Jaminannya belum ada. Itu sama saja mati konyol. Betul? Siapkan dulu sarana prasarananya. Nggak mudah mindahin ibu kota, Bang Iman. Baik. Betul. Siapkan dulu. Airnya ada nggak? Keamanannya bagaimana? Listriknya, ekonominya. Nabi nggak langsung pindah. Di situ lagi kecerdasan Nabi. Betul? Baik. Di Mekah, Nabi dan sahabat ditindas. Kalau seandainya Nabi tanpa ada stabilitas jaminan dari mereka, maka sama saja bunuh diri. Baik, Ustaz. Betul? Baik. Dan Nabi berdosa dong ngorbanin nyawa para sahabat. Begitu dapat baiat jaminan dari kaum Ansar, ya, Nabi baru eksekusi secara besar-besaran. Nah, kaitannya dengan konteks kita sekarang, siapapun kita, apapun jabatan kita, pada dasarnya kita ini pemimpin. Paling kecil kita mimpin diri kita. Baik. Paling kecil kita mimpin anak istri kita. Keluarga, Pak. Betul. Betul. Artinya jangan semena-mena kita memutuskan satu kebijakan tanpa ada sebuah jaminan stabilitas dan lain sebagainya. Baik. Sohib Jakpus, peristiwa Bait Aqabah tadi yang diterangkan Ustadz itu menjelaskan kepada kita bahwa ikrar atau persaudaraan itu sangat penting. Dasar kita untuk melakukan sesuatu. Kehidupan yang sangat penting untuk kita berbangsa dan bernegara. Terus Ustadz, kemudian keterkaitan lagi dengan semangat hijrah Ustadz, di Jakarta ini kita ada program namanya Jaga Jakarta yang digagas oleh Pemprov DKI bersama aparat kepolisian dan TNI. Yang fokus utamanya mengajak warga menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, fasilitas umum dan ibu kota. Terkait dengan hijrah Jakarta itu bisa diterangkan, Ustaz. Karena Jakarta tadi program kolaborasi dengan TNI Polri untuk menjaga ketertiban. Baik. Dalam perjalanan hijrah Nabi mengajarkan kita namanya kolaborasi. Nabi sudah mengajarkan. Udah ngajarin. Siap. Al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan itu tidak akan terwujud tanpa semangat kebersamaan. Kolaborasi. Sama-sama bekerja sama-sama. Dan itu terwujud dalam gerakan hijrah. Ada namanya kaum muhajirin, membawa iman dan tenaga. Ada kaum ansar yang siap mengorbankan rumah, harta, dan tanah, dan sebagainya. Terjalinlah kolaborasi yang sangat indah, maka menghasilkan sebuah peradaban baru. Betul, kekuatan baru. Artinya, apapun planningmu, tidak akan pernah sukses ketika tidak ada sinergi, konektivitas, kebersamaan, kerja bareng-bareng. Betul. Baik. Makanya dalam Islam itu kita udah diajarkan 5 waktu dalam sholat itu. Konsep kebersamaan kolaborasi. Ada imam, ada makmum. Kalau imamnya ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Saya nggak pernah lihat orang sholat berjamaah, imam sujud, makmum qomat. Baik. Kacau semua. Betul? Betul nggak? Betul, Ustaz. Artinya apa? Dalam kantor ada atasan, ada bawahan. Atasan penting, mengarahkan. Bawahan perlu membantu menyelesaikan arahan. Atasan dan bawahan nggak bisa dipisah, Bang Iman. Kalau dipisah kacau, nggak enak lihatnya. Saya kasih contoh. Kalau pimpinan kita masuk ke kantor cuma pakai atasan, nggak pakai bawahan, lucu kan? Coba. Begitu juga sebaliknya. Ibu-ibu, karyawan, cuma pakai bawahan, nggak pakai atasan. Nggak enak lihatnya. Siap, Ustaz. Jadi atasan dan bawahan harus sinergi, harus asa asi asu, jangan gasak gesek gosok.
Siap. Baik. Sohib Jakpus, penting sekali yang tadi diutarakan Ustadz bahwa program Jakarta di Jakarta itu mari kita sukseskan program ini demi tertib dan amannya kota Jakarta. Dan Pak Ustadz, hijrah saya akan hubungkan dengan kekinian kita hidup di era digital. Bagaimana cara kita berhijrah di media sosial, karena kita seringkali sharing tanpa saring. Kita posting dulu baru kita berpikir. Ustadz, terangkan hijrah kita untuk berbuat kebaikan di media sosial. Baik, guru saya pernah mengajarkan gini, orang pintar itu berpikir dulu baru berbicara. Siap. Merenung dulu baru bertindak. Orang bodoh berbicara dulu baru berpikir, sehingga dia nggak sadar ucapannya menyakiti hati orang. Baik, Ustadz. Betul? Dalam Islam kita diajarkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang terbaik, siapa dia? Dia bisa memposisikan dirinya tampil dimanapun, dia jaga lisannya, dia jaga tangannya dari kezaliman untuk orang-orang di sekelilingnya. Mulutnya nggak menyebarkan hoak, tangannya nggak asal share sesuatu yang asyik sharing tapi tanpa sharing. Siap. Karena semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Siap. Makasih Ustadz. Sohib Jakpus, yang terakhir tadi kita harus bijak bermedia sosial demi keamanan ketertiban kita. Mungkin sebagai penutup Ustadz, pesan dan pesan Ustadz untuk Sohib Jakpus mungkin di bulan Muharram untuk kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Silakan, Fadhol Ustaz. Baik, yang pertama adalah buat semua sahabat Jakpus, kalau dulu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka konteks hari ini bagaimana kita, masyarakat Indonesia khususnya, berani hijrah dari sesuatu yang buruk kepada yang baik, dari sesuatu yang jelek kepada yang bagus, dari sesuatu yang haram kepada yang halal, dan satu lagi, dari ketergantungan produk asing ke produk dalam negeri. Oke, Ustaz. Siap, Ustaz. Sohib Jakpus, banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari tausiah Al-Habib Ustadz Ahmad Al-Hafsi tadi. Mudah-mudahan ini kita sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sekian edisi J Podcast kali ini. Saya Bang Iman izin undur pamit. Dan jangan lupa untuk Sohib Jakpus selalu saksikan kanal-kanal berita kita di Kota Jakarta Pusat untuk memperbarui berita-berita terkait Kota Jakarta Pusat. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, syukran, Ustaz.